Rudal-rudal canggih ini diluncurkan dan membuat langit Iran menyala. Iran menyebut rudal-rudal ini menargetkan 10 tempat persembunyian dan tempat tinggal di wilayah pendudukan, serta 3 lokasi berkumpul pasukan Amerika Serikat. Serangan rudal Iran mematikan ini merupakan bagian dari operasi True Promise 4 yang dilancarkan sejak wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang diserang Amerika Serikat dan Israel. Proses evakuasi 2 karyawan PT Freeport Indonesia yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata berlangsung dramatis. Tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens yang hendak mengevakuasi korban di area tambang Grasberg, Tembagapura, Papua Tengah sempat terlibat kontak senjata dengan KKB. Sama Kasatgas, penembakan berulang kali rekan-rekan. Sementara katanya ketembakan tapi... Proses evakuasi 2 karyawan PT Freeport Indonesia yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata berlangsung tegang di area tambang terbuka Grasberg, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Personel gabungan Satgas Operasi Damai Kartens bersama Satreskrim Polres Mimika yang menuju lokasi kejadian mendapatkan gangguan tembakan dari arah perbukitan di sekitar area tambang. Meski menghadapi ancaman keamanan, tim di lapangan tetap memprioritaskan penyelamatan korban yang saat itu masih dalam kondisi hidup. Kedua korban akhirnya berhasil dievakuasi menuju Rumah Sakit SOS 68 Tembagapura untuk menjalani penanganan darurat. Namun setelah melalui pemeriksaan tim medis, salah satu korban, yakni Simpson Mulia, 48 tahun dinyatakan meninggal dunia pada pukul 10:31 waktu Indonesia Timur. Korban diketahui mengalami luka tembak yang masuk dari bagian bawah telinga kanan dan menembus keluar di bagian bawah telinga kiri. Peristiwa penembakan terjadi saat korban bersama rekannya baru saja menyelesaikan pekerjaan survei di area tersebut. Korban saat itu berada di bagian belakang kendaraan pickup untuk merapikan perlengkapan kerja ketika tiba-tiba saja terdengar 2 kali letusan senjata dari arah yang belum bisa dipastikan. Bersama tim medis langsung merespon ke lokasi kejadian dan mana tim mendapatkan perlawanan kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata yang ada di atas bukit. Jadi karena prioritas kita menyelamatkan korban, karena kondisi pada saat itu korban masih hidup, bagaimana caranya agar korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Namun akhirnya pada pukul 10.31 Indonesia Timur, korban nyatakan meninggal dunia. Dan kemarin setelah menjalani pemusyawaratan jenazah, korban sudah diterbangkan ke Jakarta, guna selanjutnya dibawa ke rumah duka yang ada di Bandung. Sebagai tindak lanjut, tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens dan Polres Mimika melakukan olah tempat kejadian perkara di area penembakan. Di lokasi kejadian, penyelidik melakukan rekonstruksi awal melalui 7 adegan untuk mengetahui posisi kendaraan, posisi korban, arah tembakan, serta posisi saksi saat peristiwa terjadi. Setelah proses pemulasaran selesai, jenazah Simpson Mulia diterbangkan dari Timika menuju Jakarta menggunakan pesawat Arrives sebelum dibawa ke rumah duka keluarga di Bandung, Jawa Barat. Kepolisian menegaskan komitmen untuk mengungkap kasus penembakan ini secara profesional, serta mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Gara-gara kehabisan solar, pria mengamuk di kantor SPBU Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Pelaku menyerang petugas SPBU dengan senjata tajam. Seorang pria tiba-tiba mengamuk dan acungkan parang di dalam kantor SPBU Sumberjati, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku terlibat perkelahian dengan pegawai SPBU yang ada di dalam kantor. Korban sempat melawan dengan mendorong pelaku dan melempar kursi ke pelaku. Perkelahian bahkan berlanjut hingga keluar ruangan.
Diduga pelaku kesal tidak mendapatkan BBM solar yang saat itu sedang habis. Akibat kejadian ini, korban terluka di jari, dahi hingga lengan. Peristiwanya saat dia mau mengisi BBM, pas dia mau mengisi sudah habis BBM. Terus dia tidak teriak, dia cekcok sama teman saya di luar pompa. Nah, dia tidak terima, dia pulang ambil parang dan terus masuk ke kantor. Ini terjadi karena adanya kesalahpahaman antara pelaku dengan korban. Sehingga korban ini yang sempat tadinya meneruskan aktivitasnya, tiba-tiba pelaku muncul lagi dan menganiaya menggunakan sajam pada korban. Nah, ini menyebabkan luka-luka yang terjadi pada korban. Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Sopeng untuk menjalani proses hukum. Polisi menjerat terduga pelaku dengan pasal penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman hingga 2 tahun 6 bulan penjara. Dari Kabupaten Sopeng, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Waspada saat berkendara, pemirsa. Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Layang MBZ arah Cikampek. Kecelakaan ini sempat mengganggu kelancaran pengguna jalan tol di kilometer 35 hingga kilometer 37+200. Dari informasi Jasa Marga, kecelakaan terjadi pada pukul 7 pagi dan penanganan dilakukan di lajur kanan hingga pengguna tol menggunakan lajur 1 atau kiri. Belum ada informasi terkait adanya korban dari kecelakaan beruntun ini. Lagi-lagi, kecelakaan akibat mengantuk kembali terjadi. Kali ini mobil terguling setelah menabrak truk di depannya di Pasuruan, Jawa Timur. Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas tol Gempol Kejepanan, Pasuruan. Dalam rekaman kamera dashcam, mobil yang melaju di tol tiba-tiba hilang kendali dan menabrak truk yang berada di depannya. Diduga supir minibus mengantuk. Kerasnya tabrakan membuat mobil oleng dan terguling. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, sopir dan penumpang minibus alami luka ringan. Petugas kemudian datang untuk melakukan pengamanan. Sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri, Bandara Soekarno-Hatta dipadati penumpang yang akan mudik. Hari ini diprediksi ada lebih dari 177.000 orang yang akan melakukan perjalanan. Antrian penumpang mengular di counter check-in Terminal 2 penerbangan domestik Bandara Suta sejak Sabtu pagi. Kepadatan didominasi penumpang yang ingin mudik ke kampung halamannya. Adapun rute penerbangan favorit pemudik yakni Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Padang. Selama periode mudik Lebaran, pengelola Bandara Suta menyiagakan 15.000 petugas gabungan. Pengelola bandara juga memprediksi puncak arus mudik Lebaran akan terjadi pada 18 Maret mendatang.